Cuman hal itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ya karena orang Nusantara ini tidak kenal dengan jati dirinya, sehingga Bung Karno pernah berpesan jas merah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jas merah. Karena apa? Penjajah dulu-dulunya ingin menguasai tanah kita yang gemah ripah loji. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Sugih tanpa bondo digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Sugih tanpa bondo, sugih ati. Dadi wong sugih sing dilatih pertama itu adalah hati. Ketika hati kita sudah kaya, maka ketika kita mendapatkan kekayaan secara materi, kita akan tetap amanah. Kita akan menggunakan untuk kebermanfaatan dan sebagainya. Karena sugih tanpa bondo ya sugih ati. Atine wis sugih karo rasa syukur, atine sugih karo pangapura, atine sugih sabar, atine sugih nrimo, atine sugih warna-warna, sugih tanpa bondo. Dadi sing disugihno pertamane itu adalah ati, rasa. Tapi nek seumpama kita hanya kaya secara materi tapi hati kita masih miskin, maka kita belum beres dengan diri kita sendiri. Biarpun materi itu banyak, kita masih bisa berbuat curang, kita masih bisa merampas hak-hak orang, kita masih kekurangan dan sebagainya. Karena materi kita banyak tapi hati kita miskin. Jadi materinya itu sudah kaya secara materi tapi hatinya itu belum tertata, hatinya itu masih miskin lah. Oleh karena itu sugih tanpa bondo itu adalah kekayaan hati. Jika hatinya sudah kaya, otomatis luar dirinya pun akan kaya. Bangunlah hati kita, atau isilah hati kita dengan kekayaan sejati. Biarpun mungkin untuk saat ini kita masih belum mempunyai materi yang banyak, tapi ketika kita sudah kaya dalam hati kita, maka kita akan selalu tercukupi. Karena sejatinya kaya itu adalah hati kita sudah kaya dan kebutuhan kita itu selalu dicukupi oleh Tuhan kita. Dadi aja wong terjebak nang materi. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, digdaya tanpa jimat, digdaya tanpa benda yang ini dan itu. Sing dimaksud digdaya tanpa aji itu adalah hati kita sudah kosong,
kita dihantam oleh caci makian, kita dihantam oleh kata-kata, kita dihantam oleh kehidupan, kita dihantam oleh penderitaan dan sebagainya, kita sudah kuat, tangguh. Digdaya tanpa aji itu adalah ketangguhan jiwa kita, ketangguhan fisik kita, ketangguhan mental kita dan sebagainya. Jadi ojo digdaya nganggo aji-aji bae. Engko malam lebune dadi sombong. Aku duwe jimat ini, nek ditembak ora pasalah, dicokot lembut ya asik gatel. Digdaya tanpa aji. Jadi digdaya tanpa aji itu adalah hati kita yang sudah menghadap Tuhan kita. Otomatis jika kita sudah menghadap Tuhan kita, kita sudah mengenal jati diri kita, mengenal Tuhan kita, maka kita akan digdaya. Ora gampang sambat lander sulo, sing ono namung rasa syukur. Perbanyak rasa syukur, kowe digdaya tanpa aji. Aji-ajine mung siji ya kowe Gusti. Aji kuwe ati kang nyawiji marang Gusti. Dadi atine wis manunggal marang Gusti. Sapa wonge sing wis manunggal marang Gusti, gerak segerak-geraknya itu sudah menjadi gerakan Sang Maha Alfalullah, maka dia tidak akan terpengaruh oleh hantaman-hantaman dari luar dirinya karena sudah kosong. Kenapa kita masih terpengaruh? Karena kita belum kosong, kita masih mempunyai isi. Kita dicaci maki, kita masih marah, berarti kita masih mempunyai isi. Jika kita sudah kosong, ya biasa baik. Ya cuek-cuek bebek, ya ojo bebek, tapi cuek-cuek basur. Ya pitik barang. Digdaya tanpa aji. Sudah sakti. Mergo sakti kuwi sakrale ati. Ati sing wis sakral ya ati sing wis kenal marang Gusti. Jadi aji kuwi ya ati kang nyawiji marang Gusti. Lah sedangkan sakti kuwi sakrale ati sing wis manunggal. Digdaya tanpa aji. Terus apa lagunya? Terima mawi pasrah, sepi pamre tebe ajri. Dadi ya wis sepi pamre, wis ora pamre. Sepi pamre tebe ajri, wis ora wedi lah. Wedi sing diwedeni apa sih? Wedi wong dadi wong ora duwe alah. Aja wedi, asal wis madhep paring Gusti ya selalu dicukupi. Yo ketone biasa-biasa bae, tapi nek ono kebutuhan opo bae dilalah dicukupi kuwi lho. Jadi jangan terjebak hanya dengan kekayaan materi. Langgeng abadi tanpa susah. Ayo antine selalu happy gitu, bahagia. Ya begitulah. Jadi kita harus mau mengupas kata per kata, kita mau memahami kata per kata. Seperti maburtan polar, jika kita hanya memahami maburtan polar itu sekedar kesaktian, otomatis kita akan memahaminya tentang orang yang bisa terbang. Bukan seperti itu. Sebenarnya maburtan polar itu adalah diri kita yang terus naik. Kita harus mau mempelajari seperti itu atau memahami seperti itu. Seperti Sunan Kalijogo, kita pahami yang dimaksud Sunan Kalijogo. Apakah benar-benar Sunan Kalijogo itu topo nang pinggir kali? Apakah yang dimaksud Sunan Kalijogo itu adalah kali itu kan simbol aliran, Jogo aliran. Dari Kali Jogo itu adalah mengawasi aliran-aliran sungai, karena zaman dahulu itu banyak aliran.
Ya cara sikine torekot, sekarang banyak sekali torekot dan ada yang mengawasi torekot itu, ada yang mengizinkan jika ada torekot baru harus mendapatkan izin dari yang memegang atau ketua torekot sedunia kan ada. Jadi Sunan Kalijogo ya kita kembangkan, jangan hanya mentok di apa jenenge topo nang pinggir kali. Kita kembangkan lagi, kenapa Sunan Bonang bisa berjalan di atas air tanpa menyentuh air, ya kita kembangkan. Jika kita hanya terfokus kepada seperti itu ya, yang diburu hanyalah kesaktian, bisa melakukan ndur banyu, ya hanya seperti itu, ilmu kesaktian, bukan kesejatian. Lah kesejatian ya kita harus mau menggali, kita harus mau memahami. Sunan Bonang berjalan lewat atas air tidak basah, bisa saja itu diartikan Sunan Bonang itu mengikuti aliran-aliran atau ikut atau mau mengikuti arus, jadi tidak menentang aliran itu, tapi Sunan Bonang itu mendalami, mengkaji dan sebagainya. Jadi kita harus mau menggali, seperti contoh lagi ono Bimo Suci, seperti pelajaran jati diri sangkan paraning dumadi, di perwayangan itu digambarkan diri sejati kita itu adalah apa sopo kajenane Dewa Ruci. Ya jangan dibayangkan diri sejati kita itu adalah sosok seperti Dewa Ruci itu, bukan, itu mung sanepan, itu hanya sanepan. Nek goleti kita mencari diri sejati kita atau menyadari diri sejati kita, malah membayangkan wayang seperti wujud Bima Suci atau wujud Dewa Ruci, ya bukan seperti itu. Dewa Ruci itu simbol, Ruci itu adalah ruh kang suci, Ruci itu adalah ruh suci, ruh suci itu datangnya dari Gusti, yaitu Nur Muhammad. jadikan ya kita harus memahami Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad. Nur Muhammad melingkupi jagat raya alam semesta, Nabi Muhammad itu adalah warusatul anbiya. Jadi kita harus memahami, ojo dikepuk rotong, you understand Bimo? Jal gue nek takon arep takon apa ndeleng takon jal. Takon apa ndeleng. Ten siapa ten? 10 apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 apa? Takon 10. Ya ono jane nek ten 10. Ya sedulur papat, 5 pancer wis 5, 6 nyawa, 7 sukma, 8 tinari, 9 sempurna, 10 suwung. 10 suwung. Yo iya understand ala karepmu, mbok aku ora ngerti bahasa Inggris lah, sering krungune you understand nih gue tulisannya kepriwe yo mbok. Oh yo muteng yo ten nih ya, yo asam jarku ten opo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yo ten benten benten film kartun. Tadi kita harus memahami kata per kata. Jawa ya teliti banget. Yo koyo sing biasa dijabar lah. Rice, beras bahasa Inggrisnya apa? Rice. Sego bahasa Inggrisnya apa? Rice. Jal nek segone tiba siji bahasa Inggrisnya apa? Ya mungkin ya tetap rice. Jawa beda. Burung dadi beras dijenengi pari. Wis diselip dijenengi beras sing remuk jenengi menir we. Akeh banget wit pari, damen,
apa maning kae meragabah merang beras nasi remuk menir diliwet kae jenenge sego ana sing tiba siji jenenge upo Jawa. Dadi belajar mengupas aja mung res ketok ya upo ya jenengane res ngerti upo apa ora? Upo itu adalah ketika kita makan nasinya itu jatuh satu, itu upo. Kue bahasa kasare, bahasa lembute sekul ya banget. Sego sekul. Makanya kudu gelem ngupas Jawa ke ajaran jero Jawa kuwi sejatinya pelajaran sing ora keton jane jiwa. Ya tentang sing kuwasa asline. Jiwa kuwi tentang sing kuwasa. Makrifat jiwa asline. Jiwa dadi kowe kaweruh. Jiwa kowe ngerti, jiwa kowe Jawa kowe paham. Intine jane iku kuwi, kudu suku, kudu ras. Hakikate lho ya, hakikate Jawa kowe jane ya Jawa ya kaweruh. Jawa ya anu kowe makrifat. Jawa ya ngerti, Jawa kowe ya paham. Dadi ya maknane luas. Aja dilip mentah-mentah, kupas dulu kulitnya baru dimakan. Aja koyo ulo itu sistemnya telang gerak dicokot lip orang dikunyah. Kita itu manusia ya diberikan gigi untuk mengunyah apapun yang masuk ke dalam diri kita harus dikupas, harus dipetani, harus ditapeni. Mulut ada giginya, hidung ada rambutnya, telinga ada rambutnya yang lembut, mata dilindungi oleh idep dan alis, dan yang di bawah yang dua itu pun ada rambutnya. Ya mbok sih orang ngerti, mbok sing dicukur. Wis ora jauh dewek lah. Orang ngerti aku kelalen, ojo bahas ngono kelalen. Hop, kelalen. Apa kalah bulah pokoknya kalah. Keblabasan. Aduh. Sudut gitu. Dadi ayo padha sing sugih atine. Aja sambat, aja gampang tersulo, aja kepenginan ini, kepengin itu, kepengin dan sebagainya. Jawa ki ono, aja gumunan, aja ketunan, aja aleman. Ono, ya ku sugih lah. Ora aleman, ora ketunan. Muga-muga bae kitab-kitab Jawa ngesuk sing nang luar negeri disimpen nang luar negeri, dirahasiakno nang luar negeri do bali. Men wong Jawa padha balik marang Jawa, men wong Jawa padha ngerti jati dirine Jawa. Trah Jawa, darah Jawa, tanah Jawa kuwi apa. Muga-muga kitab-kitab Jawa padha bali aring Jawa dibalekno, aring Jawa pusaka-pusakane ya dibalek-balekno, aring Jawa ben Jawa ojo sampai hilang Jawane. Wong Jawa menyimpan keilmuannya itu pada serat-serat, pada kidung-kidung, pada candi-candi, pada arsitek candi, bahasa-bahasa sanepan, dan dititipkan di benda-benda yaitu energi. Oleh karena itu kita ke suatu tempat sebenarnya itu menyerap ajaran dari para beliau, karena beliau dulu itu menyimpan keilmuannya itu lewat energi. Jadi energi keilmuannya itu disalurkan kepada semesta atau kepada tempat atau kepada benda, sehingga ketika kita mendekat ke benda itu DNA dalam diri kita teraliri atau tersetrum dengan energi leluhur-leluhur kita, sehingga tiba-tiba
yang mungkin dulunya kita cuek dengan budaya, yang mungkin dulunya kita cuek dengan kaweruh Jawa dan sebagainya. Tapi ketika kita mendekat kepada ya mungkin benda atau tempat atau pohon atau candi yang sudah dialiri energi beliau, maka DNA kita itu akan aktif, sehingga tiba-tiba kita mungkin suka dengan tembang Jawa, kita suka dengan atau kita mendalami ajaran Jawa dan sebagainya. Ya kan beliau-beliau dulu itu menyalurkan keilmuannya, menyalurkan energinya ke tempat-tempat seperti candi, seperti gua, seperti pohon dan sebagainya. Jadi wah, wong Jawa ki leluhur Jawa ki mien cerdase luar biasa, cerdase ngalah-ngalahno sing siki wong paling cerdas ki sapa nang alam dunia iki. Untuk saat ini yang memegang rekor orang paling cerdas dalam dunia ki sapa? Robert Einstein, kalah jauh. Wong Jawa ki luar biasa. Tapi itu runtuh ketika zaman Majapahit. Mergo ya banyak cerita lah, banyak sebab. Tapi keilmuannya, kitab-kitabnya dan sebagainya itu sebenarnya masih tersimpan sampai saat ini, itu masih ada. Cuman hal itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Ya karena orang Nusantara ini tidak kenal dengan jati dirinya, sehingga Bung Karno pernah berpesan jas merah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Jas merah. Karena apa? Penjajah dulu-dulunya ingin menguasai tanah kita yang gemah ripah lojinawi, budin atau kayu dilempar pun jadi tumbuhan. Wit budin sih diuntang-untang ya tukul. Begitu dahsyatnya bumi atau tanah Nusantara ini, sehingga para penjajah itu mengatur siasat bagaimana agar masyarakat Nusantara itu lalai dengan jati dirinya, lalai dengan leluhurnya. Mereka mengirimkan orang yang pintar mendalami ilmu di Nusantara. Ketika sudah pintar, dia rubah sejarahnya. Pelencengan sejarah itu seolah-olah dibenturkan antara syariat dan hakikat, itu seolah-olah berbenturan. Seperti contoh yang paling gampang kita lihat antara Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo, itu dibenturkan. Itu sebenarnya adalah pola pikir untuk merusak jati diri kita. Jadi dirubah sejarahnya, dijauhkan dari leluhurnya, dipendam dalam sejarah kita ini. Itu untuk agar kita tidak tahu jati diri kita. Karena jika kita tahu jati diri kita, maka mereka itu susah untuk menguasai. Ayo podo bangkit. Jawa aja ilang Jawane, pesen leluhur dadi wong Jawa ya sing Jawani. Tapi Jawa ki ya kembali lagi bukan perkara basa, bukan perkara pakaian, itu hanya identitas kita sebagai orang Jawa. Tapi dalam identitas itu pun mengandung filosofi, mengandung sanepan-sanepan. Jadi ya kita harus bisa ya bijaksana. Kira-kira begitu. Jika kita atau banyak manusia Nusantara yang jati dirinya itu terkuak, sejarah Nusantara itu terkuak, bumi Nusantara ini adalah bumi Jawa, Nusantara ini. Tapi sejarah itu untuk sementara waktu memang dikubur dalam-dalam. Suatu saat ya bakal muncul kembali. Makanya Bung Karno pernah berpesan, beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Sing dimaksud 10 pemuda itu adalah ketika banyak orang-orang Nusantara itu bangkit jati dirinya, maka guncanglah dunia ini. Guncang dalam artian kita itu akan menjadi mercusuar dunia.
Sebenarnya itu hanya sama gitu apa, serat-serat Jawa seperti Satrio Piningit, Budak Angon, itu hanya serat untuk mengenali jati diri. Jadi jangan hanya terfokus kepada luar diri, tapi jadikan serat itu untuk mencari jati diri kita, seperti manusia setengah dewa. Ya diri kita ini kan, roh kita itu dari Sang Maha, itu yang dimaksud manusia setengah dewa. Seperti mencari sambil melawan, ya kita mencari sambil melawan. Yang dilawan apa? Doktrin dalam diri kita. Yang dilawan apa? Kebodohan kita. Yang dilawan apa? Ketidaktahuan kita. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Setelah ketemu dengan hakikatnya, maka akan tertawa. Allah ternyata hanya seperti ini. Allah jebulnya seperti ini, jebulnya seperti ini. Ya kita hanya tertawa. Mencari daun kering dan ranting kering itu simbol. Daun kering, ranting kering itu adalah sejarah yang sudah tidak diayomi, sejarah yang sudah tidak diuri-uri, pelajaran keilmuan yang sudah tidak diuri-uri. Makanya mencari daun kering dan ranting kering. Daun kering itu simbol buku, ranting kering itu simbol pena. Kenapa kering? Ya karena tidak diuri-uri, karena tidak dipelajari. Jadi mencari keilmuan sejati, wis akeh sing padha ora goleti ngelmu kang sejati. Seperti gagak berkoar-koar itu maksudnya adalah orang-orang yang mencaci maki, orang-orang yang menghujat. Gagak berkoar-koar seperti rumahnya itu di ujung sungai. Lah ujung sungai kan samudra, ya ini samudra ning batin. Seperti rumahnya itu bersusun tiga, ya rumah kita ini bersusun tiga, ya rogo, ya jiwa, ya ruh sing sejati. Jadi kita harus mau mempelajari hal-hal seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah, lantas hanya menunggu entah apa yang ditunggu. Itu sebenarnya adalah perjuangan kita bersama. Ketika orang-orang banyak yang mengetahui jati dirinya, orang-orang yang tahu tentang Tuhannya, otomatis pancaran dirinya itu akan memunculkan pemimpin yang benar-benar luar biasa. Biarpun sekarang pemimpinnya itu sudah luar biasa, tapi jika dari bawahnya itu masih amburadul, ya tetap saja. Jadi atas dan bawah itu harus selaras agar tercipta yang sangat luar biasa. Jadi itu ya bareng-bareng, ngojo kur ngenteni kejaman mian ngenteni boy. Itu adalah sanepan bahasa kiasan. Ya seperti intelijen lah, intelijen itu kan bahasanya bahasa kiasan, bahasa isyarat. Malah jadi kasih ngaku kayak nang ndi kae wingi aku weruh. Nanti ono spanduknya ya ora masalah. Ya maklumi saja karena belum paham. Apapun jika itu masih ada pengakuan, ya itu adalah penyakit. Kita harus mau mempelajari simbol-simbol. Kita harus mau mengamati ilmu titen. Dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk niteni kejadian alam, niteni kejadian makhluk, atau perhatikan kejadian makhluk, perhatikan kejadian diri kita. Diri kita itu ada dohir dan ada batin. Dohir kita asalnya dari saripati tanah dan air. Pahami lagi saripati tanah itu apa, air itu apa, sari tanah itu kan seperti ini. Menungso mati rogo ke bali marang asale, geni bali geni, tanah bali tanah, banyu bali banyu, apa maning udara bali udara. Lah ketika ini lebur, ini energinya menyatu lagi dengan yang api kembali ke api, yang tanah kembali ke tanah. Lah kita setiap hari makan bersumber dari tanah, ya tumbuhan itu kan menyerap energi alam. Lah otomatis tubuh kita itu akan kotor, terkontaminasi oleh energi ya alam itu. Jadi itu asal usul kejadian diri raga. Lah asal usul kejadian diri batin itu asalnya dari Sang Maha. Sang Maha mencepratkan dirinya ini
mencepretkan lagi menjadi alam semesta yang ada kita ini yang di dalam. Kenali, jadi penciptaan makhluk atau penciptaan diri kita itu ada dua, diri dohir dan diri batin. Diri dohir itu hubungannya dengan alam semesta, tanah dan air, dan diri batin kita asalnya dari sana ngendi mbuh pokoknya kana lah jiri nang kana padahal nang kana ya nang kene lah kana ngendi mbuh ngertine aku nang kene nggih kana kene wong kanane iki metune kan kene oleh kandi kan kene oleh kandi kan kene oleh kandi kan kene walah ya begitulah. Ayo manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Lagu sing indah. Ampuh sepuh utuh tan kena iso panelu gagah bunga sumringa datar ing waya satriya tata sembodo wiratomo katon sewu kartika. Sing dimaksud sewu kartika itu adalah 1000 karoma, tapi 1000 karoma itu kalah oleh istiqomah. Jadi sing istiqomah ngapa-ngapain sing istiqomah kerja ya sing istiqomah ya dinikmati ya disyukuri, wirid zikir ya sing istiqomah. Ya pokoknya istiqomah itu lebih dari 1000 karomah. Pokoknya sing penting bersyukur, syukurilah hidup kita saat ini sekarang ini. Ketika kita memenuhi diri kita dengan rasa syukur, otomatis energi rasa syukur itu akan memancar keluar diri dan menarik dari luar diri datang kepada kita, sehingga kita akan dipenuhi oleh rasa syukur terus menerus. Kita sekarang mungkin tidak mempunyai pekerjaan, syukuri dulu sehat kita. Setelah kita mampu menyukuri kesehatan kita, ya otomatis akan ditambah dengan kenikmatan yang lebih. Lah otomatis kita mensyukuri sehat kita, ya otomatis kita akan secara perlahan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang akan berkelanjutan. Sing penting apa? Syukur. Bersyukurlah dengan diri raga kita ini, bersyukurlah dengan kesehatan kita ini, bersyukurlah dengan iman kita, bersyukur pokoknya syukur duit akeh alhamdulillah, bersyukur duit pas-pasan yo bersyukur, orang duit yo bersyukur, duit hilang ya tetap bersyukur, pokoknya syukur terus, bakal makmur, bakal jos. Syukurilah hidup kita, bersyukurlah kita masih bernafas, karena untuk bernafas seperti ini dalam raga ini lu para malaikat, para dewa ke pada kepengin mudhun naring alam dunia nggo nyempurnakno. Bumi kita itu adalah universitas tanpa batas. Makhluk-makhluk yang di sana itu menginginkan menjadi manusia, dan itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Allah akan membuat khalifah, para malaikat itu protes, kenapa bukan kami saja ya Tuhan kami, padahal kami setiap hari bertasbih kepadamu. Kenapa engkau akan menciptakan orang yang selalu bertengkar, yang bergelutan baik atau bertumpah darah dan sebagainya? Kenapa bukan kami saja? Jadi apa para malaikat yo padha kepengin dadi nggih menungso. Jadi syukurilah hidup kita karena kita telah terlahir menjadi manusia. Makhluk-makhluk sinangkana padha kepengin dadi menungso. Lah tugasnya dhewe yo kenali jati diri kita. Jika kita sudah kenal dengan jati diri kita, maka kita akan kenal atau kita akan tahu dengan tugas kita di alam dunia ini, karena setiap individu itu mempunyai peran dan tugas masing-masing itu diabadikan dalam Quran Al-A'raf 172. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Nang Quran 170 roh.
ngopo dikirim maring alhamdulillah memayu hayuning bawono nggo berahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ya ora kudu apa ya, ora kudu action nang jowo. Lah siki action nang jowo nek pikirane sing bundut, rasane sing bundut yang rusak energi alam. Sing apik yo action jowo yo jero yo apik, jowo jero apik. Lah kita berpikir tentang kejelekan, kita berprasangka atau berperasaan yang tentang negatif ya ini sudah meradiasi ke alam dan merusak energi alam. Maka ini tadi ono ini ono itu ini hubungannya dengan alam, sehingga nek kepengen berpikir sing mandi itu kon dilakoni tengah malam, karena tengah malam pancaran pikiran dan pancaran rasa dari orang-orang sekitar itu sedang off karena mereka sedang tertidur, sehingga alam ini mempunyai energi yang netral, energi yang positif. Ketika kita mau melek bengi jam rolas sampai subuh, kita melakukan kegiatan ibadah yang baik-baik dan sebagainya, maka tubuh kita itu akan menyerap energi itu sangat dahsyat, karena sifat raga ini adalah menyerap dan menebar, seperti jantung kita selalu seperti ini, menyerap dan menebar, menyerap dan menebar. Hidup kita hanya seperti ini. Makanya tengah wengi energinya netral, energinya positif, karena banyak orang yang tertidur. Begitu wis gesit wis suwe lanjut ngopi karo ngayal opo kembung kok ngayal turu lah, ngantuk ya ngantuk tidur iki pala urip aja angel-angel, nikmati kasunyatan, ngelap kita haus, kita minum, kita lapar, kita makan. Tapi ketika kita makan ya kita rasakan yang sedang kita hadapi. Makan dengan sayur pare ya sudah, kita nikmati sayur pare itu. Jangan sampai kita makan dengan sayur pare yang kenyataannya kasunyatanya sayur pare itu pahit, tapi pikiran kita berada di sayur yang lain, ya otomatis makanan ini menjadi tidak nikmat karena kita tidak berada dalam kasunyatan, kita hanya berada dalam angan-angan. Itu yang membuat manusia podo sambat, dersulo, podo mumet, khawatir dan sebagainya, karena hidupnya itu bukan di kasunyatan, hidupnya itu adalah dalam pikiran. Kita sedang menikmati kopi, pikiran ada di teh. Kita sedang menikmati kopi, pikiran ada di soda. Itu yang membuat diri kita sedih, sengsara dan sebagainya. Lah ketika kita menyeruput kopi itu, kok kopi rasanya pahit, tapi kita tidak bisa menikmati kepahitan itu karena pikiran kita itu berada di rasa manis, sehingga kasunyatanya itu pahit, tapi pikiran tidak menerima karena pikiran ini hidup di manis. Jadi kepengin damai, bahagia, tenang dan sebagainya ya belajar menikmati saat ini sekarang ini, yaitu kasunyatan. Kopi seperti ini rasanya pahit, ya sudah kita nikmati saja kepahitan ini. Lah memang kopi rasanya pahit, itu belajar kasunyatan. Orang angel loh, orang kasunyatan itu hubungannya dengan kesadaran kita harus terus sadar dalam kondisi saat ini sekarang ini. Lah wong hidup kita sebenarnya itu adalah saat ini ya sekarang ini. Tadi itu masa lalu yang akan datang, atau besok itu yang akan datang. Lah yang akan datang itu tercipta ya sekarang, saat ini sekarang ini kita bahagia, otomatis yang akan datang itu kita ngunduh rasa saat ini sekarang ini, dan saat ini sekarang ini kita ngunduh dari yang tadi. Jadi hidup itu hanya sekarang ini, saat ini. Yang tadi kita unduh sekarang, dan yang besok itu tanaman dari sekarang. Jadi nikmati sekarang ini, saat ini. Jaga rasa kita sekarang ini, saat ini. Lah saat ini sekarang ini kita gemerungsung, kita sedih, kita galau, kita gelisah dan sebagainya, ya otomatis yang akan datang ya kita panen saat ini, rasa saat ini. Jadi jaga rasa kita saat ini, sekarang ini. Kesadaran kita harus kita pandang atau harus kita tarik kepada saat ini, sekarang ini. Jangan bocor kemana-mana,
Jangan malah memikirkan alam buh ragena. Kita memikirkan sesuatu keluar diri. Ketika kita memikirkan detik itu juga, energi pikiran itu langsung ke transfer atau tertransfer ke sana. Seperti saya di sini, tiba-tiba saya memikirkan kejelekan umpama kepada orang yang ada di mana? Di Amerika. Energi itu langsung langsung ke Amerika, itu telepati. Langsung ke Amerika, itu yang membocorkan diri kita. Jika kita ingin mengeluarkan energi, berikan energi kebaikan kepada luar diri, tebarkan energi kebaikan kepada siapapun. Biarkan energi itu masuk sesuai dengan kehendak ilahi atau sesuai dengan kapasitas. Jadi energi itu cerdas, energi itu akan masuk kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Yang penting kita hanya menebarkan. Energi itu ketika kita sekarang memikirkan, maka di sana itu langsung ke transfer ke sana. Dan itu sudah bisa kita contohkan dengan orang tua yang atau dengan anak yang kangen dengan orang tuanya, atau seorang orang tua yang sedang kangen dengan anaknya. Ketika orang tua kangen kepada anaknya, otomatis anak kecil itu akan rewel. Karena apa? Karena itu adalah energi kangen dari orang tuanya yang sudah sampai kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut itu akan menjadi rewel. Jadi ya mendingan kita selalu berada di saat ini, sekarang ini. Kita mampu menjaga kesadaran itu, justru kehidupan kita yang akan datang itu tertata. Dan mungkin itu dulu karena sedang ada orang yang mendandani motor lagi udan, busine kenang banyu tadi mblebek lagi didandani. Muga-muga mudeng, orang mudeng paling-paling mubeng suwe-suwe mumet wis ora apa-apa. Rahayu sagunging dumadi, jaga rasa agar selalu bahagia penuh cinta. Apa maning? Wis pokoknya dipenuhi oleh cinta, kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, keharmonisan, ketenangan, kedamaian, dan dipenuhi oleh energi. Rahayu.